Challenge Politik Talent selalu menghadirkan talenta-talenta politik terbaik milik bangsa ini. Saya akan segera menghadirkan ke ruang visual Anda salah satu sosok yang sudah lama menghilang dalam hiruk-pikuk politik, tiba-tiba muncul di permukaan. Siapakah gerangan? Kang Aceng Nasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gila nggak sih nama Aceng Nasir? Laras, Pak. Sosok yang saya bilang sudah lama menghilang, tiba-tiba muncul. Sedikit mereview. Dulu latar belakang Kang Aceng ini apa ya? Saya lupa ingat. Kalau nggak salah dulu pernah beberapa kali menjadi pemimpin partai juga kan, aktivis partai ya? Saya kebetulan lahir asli Limbangan. Oke. Orang tua saya dua-duanya dari Limbangan, ibu dari Cibatu ya. Cibatu ya. Selepas SMP lanjutkan pendidikan SMA di Jakarta, SMA Negeri 36 Jakarta, lalu kuliah juga di Jakarta, lalu mendapatkan beasiswa di Omdurman University Sudan, Afrika Utara. Sudan ya. Untuk tapi tidak selesai. Jadi diselesaikannya S2-nya di Jakarta di administrasi bisnis. Kalau S1 dulu komunikasi penyiaran Islam. Kalau dulunya itu namanya basicnya itu Usuluddin ya. Dakwah. Win apa? Di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, UIA. Bandung, Jakarta. Ya, Bela Syafi'i. Bener kan, saya tebak Anda dulu pernah menjadi praktisi partai politik. Jadi waktu saya mahasiswa itu kan 97, 98. Persisnya saya aktivis pergerakan 98. Jadi kawan-kawan yang sekarang jadi menteri, jadi apa itu teman-teman pergerakan. Jadi dulu saya di Jakarta itu terkenalnya Aceng MZ soalnya. Pada manggil Aceng MZ, tanya aktivis tahu Aceng MZ karena zaman waktu itu lagi tren-trennya kayak Janur MZ. Jadi kalau lagi orasi itu ya saya kira latihan pidato karena saya jurusan Usuluddin. Saya bentuk yang namanya HIMI ya, Himpunan Mubalik Muda Indonesia. Terus zaman SMA juga juara lomba pidato tingkat nasional. Zaman SMA di 36 dulu ya. Dan memang dunia dakwah ya. Dakwah dalam konteks public speaking gitu ya. Nah, lalu kalau masuk ke partai politik itu sebenarnya bentuk daripada silaturahmi dan belajar. Pertama, saya waktu tahun 99 itu kan era penjatuhan rejim Orde Baru ya. Nah, kebetulan saya dicalonkan kan. Saya sebut partai boleh nggak ya, terkampanye lagi. Boleh, apa-apa. Ya dulu Hanura kan? Bukan, Hanura mah belakangan. Pertama di Jakarta Timur dicalonkan DPRD DKI dan terpilih. Tahun 99 masih mahasiswa. Karena tukang tambal ban aja dapat. Nah, jadi masih nomor urut. Dan kebetulan kan PDIP. Oh, di PDIP. Ya, yang pertama ya, jadi ada yang daftarin dan ini tiba-tiba menang. Cuman orang tua tidak mengizinkan karena saya masih muda, nanti takut lupa diri. Lalu yang gantiin saya itu namanya, ingat tuh Panakum AR, yang zaman ketuanya Tarmidi Soeharjo. Jadi tidak jadi dilantik. Terus sudah PDIP ya? Udah PDIP dulu. Bukan PDIP Belum. Suryadi. Dan saya ketemu dengan Pak Prof Dimyati Hartono tuh, ingat tuh. Bu Mega. Nah, dengan Pak Dim kita diskusi bikinlah partai namanya Partai Pita. Partai Indonesia Tanah Air, boleh dicek. Iya, pernah. Sekeliling seluruh Indonesia ini ternyata tidak lolos karena kan pertarungan elit pada waktu itu tidak lolos. Lalu saya maju, kebetulan waktu itu dengan almarhum Gus Dur juga punya hubungan baik. Dipasang di Jawa Tengah, DP6, Temanggung, Wonosobo, Magelang kota ya, ingat 2004 PKB berarti? Ya, pernah di PKB. Tapi dorong orang lah akhirnya karena kan apa namanya banyak di belakang lagi lebih karena lebih sukanya belajar. Nah, lalu dari PKB trennya waktu itu dengan Partai Demokrat. Kebetulan Prof siapa namanya, saya lupa tuh dosen saya itu, Ahmad Mubarok. Pak Ahmad Mubarok tuh dosen saya ngajak ke Demokrat dan ikutlah dulu ngedesain siapa ketua Demokrat Jawa Barat apa dan sebagainya. Termasuk pada waktu itu era adanya pilkada. Jadi beberapa kabupaten di Jawa Barat saya mendorong pilkada dan pilpres. Jadi tahun 2004 bersama 2004 pilpres awal itu yang terbuka kebetulan dengan Pak Kiai Said Agil Siraj, itu masih wakil ketua umum PBNU, mendorong Kiai Haji Hasyim Mujadi, itu Mega Hasyim dulu tuh. Ya, Mega Hasyim. Nah, saya bikin KPNR namanya Komite Pemenangan Nasional Religius se-Jawa Barat dan kebetulan saya dipercaya untuk itu. Nah,
Tapi memang hanya suka saja, hobi. Jadi beberapa pilkada sampai ke Kalimantan, ke Usman Sabta dulu kan, di Cimahi, termasuk di Sumedang, beberapa daerah. Berarti Demokrat dulu belum ke Hanura atau Hanura dulu ke Demokrat? Wah, Hanura belakangan. Jadi cerita ke Hanura tuh begini, kan sahabat saya ini ya sahabat ya kakak lah. Ya saudara juga Prof Yudi Krisnandi. Kan dulu kan Golkar tuh. Kang Yudi. Terakhir ya? Kang Yudi tuh, Kang Yudi tuh dia pindah dulu ke Hanura dulu kan, terus ngajak. Saya bingung tuh antara Hanura apa Gerindra tuh dulu kan. Ya karena Kang Yudi di situ, ya udah saya ke Hanura. Dan kebetulan waktu itu saya di salah satu ketua bidang di Bapilu kan. Nah ketemulah dengan Pak Haritanu dulu kan, sehingga Pak Haritanu pernah saya bawa ke Garut 2 kali tuh. Ke Cilawu, adu domba tuh, adu dambu, terus ke Cibatu dan seterusnya. Itu tahun 2009. Terus berjalannya waktu, gabung di Hanura itu memang diminta untuk maju DPR RI pada waktu itu 2014 ya. Jadi saya pulang kampung itu, pulang kampung itu ke Limbangan itu 2009 2010. Nah, terakhir saya direktur PR marketing di LP3I Pusat. Jadi kita punya cabang 56 di Indonesia, mahasiswa hampir 30.000. Kebetulan kegiatan saya mengkeliling ke cabang-cabang di Indonesia dulu. Menebak Anda ini anak yang hilang. Karena dulu pernah debut Garut, siapa yang nggak kenal Aceh Nasir dalam beberapa pergerakan, apalagi berlatar belakang aktivis yang juga tidak diragukan ekstensinya di Jakarta. Tiba-tiba nih anginnya udah mulai mendekati lagi pilkada. Saya dengar sih bocoran, katanya mau maju juga, serius nih. Ini kebetulan nih di Gunung Guntur nih. Iya, ini gunungnya. Gunung kebanggaan orang Garut kan. Ini ikoniknya Garut. Ikonik Garut. Jadi di lereng gunung, di keluarga besar saya, di Pak almarhum Haji Salman Seri Besi kan. Ya, Adinda Riki Dewan ya. Jadi ini bukan bermakna turun gunung ya. Bukan ya. Tapi bisa diartikan juga boleh. Kan Anda memang turun gunung juga kan? Ya. Ini menghilang tiba-tiba muncul lah, turun gunung lah. Turun gunung. Jadi gini, saya tidak ada niatan untuk jadi bupati atau apa. Kemarin, ini cerita kemarin. Apa namanya? Lagi ngumpul lah tokoh-tokoh aktivis dan sebagainya di salah satu warung kopi. Jadi saya ceritanya mau silaturahmi ke Garut, tiba-tiba kumpul lah lebih kurang hampir 20 lebih lah tokoh aktivis Garut. Rata-rata 98? Angkatan senior dan junior. Ada di ya ngumpul di salah satu kafe. Diskusi lah soal pilkada Garut. Ada kegelisahan di kalangan kaum intelektual, di kalangan kelompok tengah. Tidak ada penetrasi calon-calon bupati yang punya track record positif dari mana asalnya, genetik gerakannya bagaimana, bagaimana memahami denyut jantung masyarakat Garut yang hari ini penuh kegelisahan dengan kemiskinan ekstrim dan pengangguran yang tinggi, misalkan seperti itu. Betul. Kebetulan ada Gen Z ya, ada bikin Gen Z, ada mahasiswa dan ini bikin acara diskusi para calon bupati di Pendopo. Nah, saya didorong. Jadi tidak ada kalau sekarang ada survei tuh, survei pilkada ini. Kalau yang lain kan misalkan lebih populer ya wajar karena banyak baliho. Apa? Saya kan anti pasang baliho, Karena apa? Baliho itu bahannya plastik. Yang rusaknya di tanah itu 125 tahun. Kalau udah jatuh ke bawah susah ya? Rusak nanti tanah kualitasnya rusak. Sementara Garut kan daerah pertanian, jadi yang banyak yang pasang beliau banyak merusak alam gitu. Aduh, dilematis ya. Kecuali kalau memang itu ada terpaksa, udah jelas bahwa udah jadi kandidat apa, oke. Jadi kenapa kemarin kenapa tidak pasang baliho tidak ini? Begini saya bilang, kalau orang pasang baliho, dia butuh popularitas. Dia butuh diketahui oleh masyarakat, diketahui oleh publik. Artinya dia masih ragu terhadap dirinya. Setengah percaya. Ini orang percaya apa enggak kan gitu. Nah, terus syarat saya untuk maju hanya 2, Pertama, jika Allah berkehendak. Yang kedua, otomatis kalau Allah berkehendak kun fayakun, rakyat mendukung. Dan termasuk benderanya kan. Ya itu saya serahkan kepada pimpinan partai politik. Kalau
apa namanya, betul-betul ingin masyarakat Garut maju dan partai politik itu mendirect untuk kemajuan itu, pilih kandidat yang memang betul-betul tidak membeli kucing dalam karung. Ini memang sudah ada komunikasi setidaknya dengan beberapa elit partai. Kalau dengan aktivis saya nggak meragukan lagi karena memang Anda terlahir dari rahimnya pergerakan. Tetapi ketika melihat partai-partai politik yang ada, berapa banyak yang sudah ada komunikasi? Misalnya, jujurnya hampir semua ketua umum partai politik maupun elitnya saya kenal. Hampir semua, tapi tidak atau belum saya berkomunikasi. Belum. Partai Gerindra punya story saya dengan Pak Prabowo. Partai apa lagi? PPP yang sekarang ini kemarin staf ahli tim presiden. Partai Hubungan Baik, Partai PKB, Caimin, Partai PAN, ya. Demokrat, ya, semua. Di PDI, di PKS juga semua. Ya. Karena konsep saya kan ketika di Jakarta saya silaturahmi. Ketua umum elit-elit kan di Jakarta. Nah itu kawan-kawan semua. Yang jadi dewan berapa ratusan mungkin ya. Tingkat pusat provinsi yang jadi menteri apa sebagainya. Kawan-kawan. Itu sih. Artinya secara psikologis Anda tidak punya kendala ya untuk memainkan peran di partai. Kalau secara psikologis, insya Allah tidak ada orang Limbangan, orang Garut. Nggak ada. Nah, orang tetap bertanya. Kans lebih besar ketika Anda menghitung semua partai politik adalah sahabat. Nah, untuk melenggang ke KPU kan hanya butuh 10 kursi plus lah. Kalau partai apa, semua kan saya bilang semua partai itu baik, tujuannya baik untuk negara, untuk membangun rakyat gitu. Saya ingin memastikan, ini sudah mepet. Waktu kita tidak lama. 27 Agustus pasangan terus sudah didaftarkan ke KPU. Dan Juli ini saya menangkap isyarat akan ada banyak deklarasi, baik itu secara ketokohan, baik partai personal, maksudnya satu partai politik atau misalnya gabungan partai politik. Kira-kira dalam rentan waktu ini Anda akan bikin kejutan di injury time atau bagaimana? Kayaknya begitu. Di injury time. Jadi gini, kalau sekali lagi, saya nggak ambisi. Nggak ambisi jadi bupati, enggak. Insya Allah nggak ada. Jadi nggak perlu saya populer di masyarakat. Yang penting pas dan nggak perlu. Jadi prinsipnya mungkin beda dengan calon yang lain ya. Yang ada dalam hati saya ini kegelisahan sebagai putra Garut ya. Yang mana satu, orang Garut nggak tahu sejarah sih. Apalagi generasi muda. Kalau boleh kita kupas sejarah nih, sejarah Garut sedikit ya. Yang kedua, tidak menyadari akan kondisi hari ini seperti apa. Dan yang ketiga, bingung untuk masa depan. Nah, kalau ada kandidat yang paham 3 kondisi ini, selesai. Dan tentu untuk menyelesaikan Garut ini tidak bisa sendirian, tidak ada siapapun yang bisa, dengan saya bisa berubah, dengan saya bisa percepatan dan lain-lain, itu bullshit. Ini bisa maju apabila bersinergi, berkolaborasi, bahu-membahu, ngahiji semua elemen dan sadar akan kemajuan itu. Dan hari ini masyarakat menunggu itu. Dan sehingga tadi kalau sekarang mana saya tanya, kandidat mana yang pasti jadi calon? Kalau urusan pilkada, kebetulan tidak kurang dari 14 pilkada tingkat kabupaten dan provinsi saya direct. Bagaimana mencitrakan orang, bagaimana ngatur partai politik, dan saya tahu kos politik berapa biaya. Pergerakan yang hebat bagi seorang aktivis 3 hal. Modalnya 3 hal. Kalau ini bisa terjadi dan dilakukan oleh para calon-calon Kabupaten Garut yang muncul hari ini, saya angkat jempol dan saya cium tangan. Kasih dong bocoran yang 3 ini. Pertama, bodol. Bodol itu bergerak dengan dana orang lain. Bodol bergerak dengan orang lain. Kedua, botol bergerak dengan tangan orang lain. Botol bergerak tangan orang lain. Ketiga, bobol bergerak dengan biaya orang lain. Mantap ini. Itu aktivis. Kalau botol, bobol. Ya, kalau pengusaha dia tuh rumusnya how to back. Nah, nggak usah pakai bahasa Inggris lah. Bagaimana itu kembali lagi modal? Ya investasi bayar partai politik, katakanlah ya.
Dulu ya, kalau sekarang mungkin lebih mahal gitu ya. Ada partai politik, ada yang pragmatis, ada yang idealis. Ya, nggak bisa menyimpulkan begitu. Karena apa? Saya butuh partai politik. Kalau sama bebas-bebas aja, kayaknya sekarang hanya di hadapan ada protes. Apa pada proses yang memang pragmatisme. Seorang aktivis yang punya tiga sikap tadi, tentu kan ini juga membutuhkan langkah-langkah strategis. Kalau dari pemodal nih, jalur mana yang mau diambil? Bukan masalah itu. Tapi ada satu belum selesai saya. Ada keunikan partai politik. Oke. Uang itu sebenarnya tidak terlalu penting bagi partai politik. Tidak terlalu penting. Ketika seseorang punya kedekatan psikologis atau emosional dengan ketua umumnya. Benar. Karena jantung ataupun katakanlah Ijroilnya itu ya ketua umum. Mau kata umum nggak suka, mau bayar ratusan miliar juga nggak bakal dikasih. Nah, cek aja kedekatan saya dengan ketua umum ini dengan Golkar, dengan PDI, dengan ini, insya Allah lah. Pertanyaannya gini, udah digunakan belum? Oh belum dong. Nah, Kan waktunya. kan nggak saya harus bilang-bilang ke Abah kan. Nggak ada satupun ketua umum partai politik yang saya kontak, yang saya hubungi, yang saya silaturahmi, belum. Karena Tapi apa? benar, Anda akan membuat kejutan di sana. Kalau tadi Allah berkehendak dan rakyat mendukung kan survei, polling, polling. Terus pertama saya tertinggi gitu kan, terus kedua, nah sekarang ketiga kan gitu kan, biarin aja. Karena apa? Biar itu tujuannya mensosialisasikan adanya pilkada. Dan tujuannya kan begitu. Itu merupakan alat ukur. Artinya begini, bagi Anda sebenarnya bukan target ya, lolos atau tidaknya di dalam proses pencalonan. Kalau pertanyaan itu kan sifatnya subjektif. Kita melihat objektivitas politik ini, melihat kan gini, peluang itu ada dua. Ya. Ada yang diciptakan, Ya. ada yang merebut atau mengambil peluang. Ketika ada peluang, peluang itu tidak akan mengetuk pintu Anda yang kedua kali. Jadi lihat dulu ada peluang nggak nih? Anda di kategori yang mana supaya kita jelas kelamin? Ya justru itu. Kalau persoalan kategori mana, kan kita lihat tracking situationnya. Ya ini kan baru memulai kalau saya lihat ya. Kalau yang lain mungkin udah melihat peluang ya. Peluang dulu dong. Tapi bagaimana menciptakan peluang? Di mata Anda sendiri Garutnya harusnya seperti apa hari ini? Ya. Semua pasti kalau harapan saya kembali ke konsep pendiri Garut. Siapapun bupati. Yang ada di dalam logo Pemda Garut. Ya. Tata, tentrem, kerta, raharja. Mau visi apa, outputnya itu. Tata, tentrem, kerta, raharja. Karena dalam bahasa tata, tentrem, kerta, raharja, itu bahasa Sunda yang luar biasa. Itu mengandung makna eko, polek, sosbud, ham, kamkum. Ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan, hukum. Nah, itu kan diferensiasinya banyak, mulai dari entrepreneurship, mulai dari pengembangan potensi alam yang ada, kan dari makna filosofi ada gunung, ada lautan, dan itulah kekayaan Garut yang sesungguhnya. Kemudian secara substansi Anda melihat nggak proses dari pemimpinan ke pemimpinan, dari periodisasi ke pemimpinan di Garut yang bisa menjawabkan apa yang ada di dalam logo Kabupaten Garut itu? Saya kira belum semua, ada tapi belum. Ini perlu proses waktu, karena kan untuk bahasa filosofi yang tinggi itu kan perlu implementasi yang tentu dengan proses. Jadi kalau bicara proses Garut ya, boleh sedikit saya ngupas sejarah ya, terlepas sepakat atau tidak ini kan. Saya sebagai orang Limbangan, yang mana indungna Garut kan Limbangan. 1813-an lah tuh ya, 200 tahun yang lalu kan Kabupaten Garut itu Limbangan. Dikarenakan para ulama, tokoh masyarakat, dan orang-orang Limbangan ini pada waktu itu tidak mau mengikuti keinginan Belanda. Ya harus tanam paksa kopi, tanam paksa nila, dan sebagainya. Ada perlawanan. Nah, Belanda bingung nih, karena ngelawan orang Limbangan beda dengan melawan dengan pasukan yang lain. Ya tiba-tiba ini kebetulan ada leluhur saya lah ya, yang memang tiba-tiba Belanda sakit perut lah, tiba-tiba Belanda mati di jalan, tabrakan apa. Jadi itu pusing dia. Akhirnya pindah ke Suci Naraja, di sana lokasi bukan ini, pindah lagi ke yang sekarang Kota Garut. Nah, dalam proses pemindahan ini namanya masih Kabupaten Limbangan tuh sampai 1812. Walaupun suasana kotanya sudah pindah ya. Sudah suasana pindah. Nah, Gubernur Jenderal waktu itu memberikan dokumen perubahan nama menjadi Kabupaten Garut. Jadi kalau ulang tahun Garut 200 tahun yang lalu, saya kira perlu ada kajian ulang. Karena kalau lihat dari surat keputusan Gubernur Jenderal itu 1913, berarti kan baru berapa puluh tahun.
belum ratusan. Jadi ada peluk aja. Cuman itu back to history lah ya. Terus yang kedua tadi bicara hari ini. Hari ini apa yang terjadi? Ketika dulu saya sebutlah salah satu calon bupati lah ketemu saya. Lalu saya tanya dua hal. Kebetulan saya konsen untuk link and match ya, bagaimana pengangguran bisa terserap. Ini pengangguran kita sangat tinggi. Hari ini aja penganggurannya ada 100.000 lebih pengangguran yang produktif. Lalu kami coba dorong investasi ya, dan di utara alhamdulillah di perusahaan saya nih di PT Pratama Abadi nih, kebetulan saya kebetulan GM-nya di situ. Sekarang udah 10.000 lebih ya karyawan, dan saya prioritaskan warga Garut. Orang Garut itu sekarang itu sudah hampir 87% warga Garut menyebar, kita sebarkan seluruh kecamatan supaya ada pemerataan hasil penyerapan kerja juga bernama terhadap ekonomi. Bergerak apa? Perusahaan Anda bergerak di bidang sepatu. Jadi dan memang luar biasanya tenaga kerja Garut kerjanya bagus-bagus, cuman mentalnya yang masih lemah. Karena memang tadinya tidak didesain menjadi pekerja keras. Pekerja lembut. Pekerja lembut. Sok dalam ketokohan seperti yang ada di latar belakang Anda, ini udah memastikan bahwa mereka pasti mengidentikan. Tetapi tadi saya ingin meyakinkan, kalau boleh Anda memilih dari semua sosok yang ada, menurut Anda, ada nggak yang bisa bersanding dengan Anda? Semua sosok yang muncul itu tentu punya niatan baik, ya. Terlepas latar belakangnya apa atau dari mana, bahkan yang bukan orang asli Garut bukan ada. Banyak kan. Cuman saya sebagai orang Garut ya. Orang Garut, satu waktu saya punya tugas ya, tugas di luar negeri ya. Saya punya tugas di Ukraina dulu ya. Kita lakukan saya dengan di Kedubes Ukraina saya dulu ya. Kita bawa Hasanah budaya Sunda di sana. Jadi anjungan Sunda. Salah satu yang saya bikin adalah bagaimana bikin leit. Nah, boleh kalau ke KIP ya, di KIP di Botanical Garden itu ada leit. Leit itu persis modelnya leit leluhur Buhun Garut. Karena Anda yang membawa ke sana. Saya bawa sana. Dia bikin leit karena memang bambu di sana kan nggak ada gitu. Jadi saya cari yang tipologi mirip bambu jenis, tapi udah mirip leit banget gitu. Jadi kalau asli pituin Garut, darah Garut, pikirannya apapun ya ingin bagaimana supaya kalau ada keluar negeri kita, daerah kita harumkan. Kalau di kampung halaman kita bangun. Artinya ada kecenderungan Anda ingin dengan orang-orang yang memang terlahir di Garut. Saya sangat memprioritaskan. Karena misalnya kehendak politik kan sah-sah saja. Oh iya. Fleksibel ya. Fleksibel. Cuman di sini bukan bicara soal primordialisme. Ya, tapi ini bagaimana si putra asli Garut punya sikap dan punya wibawa. Dan punya kesempatan untuk membangun kampung halaman. Hari ini menurut Anda kans putra-putra Garut untuk lolos di pilkada? Besar. Itulah perbincangan singkat saya dengan sosok yang satu ini. Tentu ini bukan yang pertama dan bukan juga yang terakhir. Karena di segmen ini, di Challenge Politik Jalan, kita punya banyak rangkaian yang bisa kembali mencurahkan pemikiran dari sosok-sosok penting di balik layar politik yang tengah berkembang hari ini. Terima kasih Kang Aceh. Terima kasih sama juga. Sehat selalu dan sukses. Amin. Kami menunggu Anda deklarasi dengan partai politik. Amin. Apalagi sudah menjodohkan pasangan. Insya Allah.